Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita mulai. Soal nomor 16. Cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia disebut A. Mite, B. Fabel, C. Legenda, D. Cerpen. Nah, yang ditanyakan adalah cerita tentang kehidupan binatang ya. Nah, pastinya kalian sudah bisa menjawab dengan mudah. Nah, sebelum kalian menjawab, yuk kita analisis terlebih dahulu. Mite berisikan cerita tentang dewa atau makhluk setengah dewa. Sedangkan legenda menceritakan tentang asal-usul suatu tempat. Kalau cerpen berisikan tentang kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tentang kehidupan binatang yaitu jawabannya adalah B ya Nana. Untuk soal nomor 17 sampai 21 dalam satu teks ya. Kita baca dulu pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah struktur cerita fabel, koda, struktur cerita fabel, orientasi, pernyataan berikut yang tidak sesuai, watak tokoh, dan yang terakhir adalah amanat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke teksnya. Nah, sekarang bacalah teksnya. Silahkan di pause terlebih dahulu. Soal nomor 17. Struktur cerita fabel di atas yang termasuk ke bagian koda ditunjukkan pada paragraf ke A5, B6, C7, D8. Yang ditanyakan adalah struktur bagian koda. Masihkah ingat kalian tentang struktur cerita fabel? Yaitu terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi merupakan awal suatu cerita, sedangkan komplikasi adalah suatu masalah. Sedangkan resolusi yaitu penyelesaian masalah, sedangkan yang terakhir koda yaitu pesan atau amanat. Nah, kan di sini koda yang ditanyakan. Kalau koda pasti yang terakhir. Karena tadi dalam teksnya terdiri dari 8 paragraf, otomatis jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 18. Struktur cerita fabel di atas yang termasuk ke bagian orientasi ditunjukkan pada paragraf ke. Nah, seperti ini ya, sama ya. Kalau orientasi pasti berada di awal, ya. Di sini berisikan tentang pengenalan, yaitu menggunakan dikisahkan pada suatu hari yang cerah. Jadi, otomatis jawabannya adalah A ya, Nana. Soal nomor 19. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi kutipan teks fabel di atas adalah berarti nanti yang tidak ada di dalam teks. Oke? A. Sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Adakah? Ya, ada di dalam paragraf. B. Sang semut merasa bahwa dirinya ialah binatang yang paling lemah. Apakah sang semut merasakan dia paling lemah? Tidak ya. Justru semut merasa dirinya sombong sekali. C. Sang semut terjatuh ke dalam lumpur. Ya, ada di dalam paragraf. D. Sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu. Iya, ada di dalam paragraf yang terakhir ya. Jadi yang tidak sesuai jawabannya adalah B ya, anak-anak. 20. Watak tokoh semut dalam kutipan teks fabel di atas adalah A. Baik hati, B. Sopan, C. Pintar, D. Sombong. Yang ditanya adalah watak atau sifat dari semut. Nah, di sini di dalam paragraf, salah satu paragraf menyebutkan bahwa
semut itu adalah binatang yang sombong. Dengan buktinya yaitu membanggakan dirinya. Kalau membanggakan dirinya sendiri berarti sifatnya adalah sombong. Jadi jawabannya adalah D. 21. Amanat yang dapat dipetik dari teks fabel tersebut adalah amanat. Amanat yaitu adalah pesan. Pesan apa sih yang kita dapat di dalam teks fabel tersebut? A. Bersahabatlah dengan siapa saja tanpa pandang bulu. Bukan. B. Sepandai-pandainya orang menipu akan terbongkar juga bukan. Pantang menyerah dalam mencapai cita-cita juga bukan. Janganlah sombong dan merendahkan orang lain. Ya, jawabannya pesan apa sih? Nah, pesannya adalah janganlah sombong dan merendahkan orang lain. Soal nomor 22, salah satu unsur intrinsik dalam cerita fabel yaitu pemberian karakter pada tokoh yang disebut dengan A. Tema, B. Tokoh, C. Penokohan, D. Alur. Nah, di sini adalah pemberian karakter di dalam unsur intrinsik itu apa ya? Yaitu tentang penokohan. Kalau tema adalah gagasan yang luar ya, gagasan yang mendasari. Sedangkan tokoh adalah pelaku ya. Tokoh itu adalah pelaku, sedangkan penokohan adalah watak. Sedangkan alur adalah jalan cerita. Oke? Paham ya sekarang ya? Soal nomor 23. Gagasan yang mendasari cerita tersebut. Gagasan yang mendasari cerita disebut dengan ya, gagasan yang mendasari tadi sudah saya sebutkan. A. Tema, B. Tokoh, C. Penokohan, D. Judul. Jawabannya adalah A ya. 24. Nah, kita baca terlebih dahulu pertanyaannya. Berdasarkan ciri-ciri tersebut yang termasuk ke dalam ciri-ciri fabel adalah, nah kita pilih yang termasuk dari ciri-ciri fabel dari ke-6 ciri-ciri yang dinyatakan di sini, oke? Yang pertama, teks bersifat fiksi atau khayalan. Iya, karena fabel merupakan cerita yang tidak nyata. Ya, karena isinya apa? Menceritakan tentang hewan. 2. Tokoh menggunakan tokoh utama hewan. Ya, fabel adalah tokoh utamanya adalah hewan. 3. Tokoh dapat berubah manusia. Tidak ya, karena sepenuhnya fabel itu adalah hewan yang seolah-olah seperti manusia, memiliki karakter yang sama seperti manusia, bukan berubah sebagai manusia. 4. Latar belakang alam, hutan, sungai, dan rawa. Ya, karena latar belakang fabel, karena hewan ya, berarti menggunakan latar belakang alam. 5. Menggunakan latar sezaman dan lintas waktu. Tidak. Ciri yang kelima ini itu adalah cerita fantasi ya. Masih ingat kan? 6. Terdapat koda dalam akhir cerita. Karena struktur fabel tadi ya sudah disebutkan, ada koda dalam akhir cerita. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 4, dan 6. Jawabannya A. Soal nomor 25 sampai 30. 1. Teks. Silahkan dibaca. Di-pause terlebih dahulu ya. Soal nomor 25. Watak tokoh belalang dalam kutipan teks fabel di atas adalah A. Bijaksana, B. Pendendam, C. Keras kepala, dan D. Rendah hati. Nah, yang ditanyakan adalah watak perilaku dari tokoh belalang. Kita ambil cuplikan dari teks yang tadi. Di sini mengatakan bahwa burung hantu yang bijak tahu benar bahwa tak ada gunanya berdebat dengan belalang
keras kepala ini disebutkan secara langsung ya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 26, latar waktu terjadinya peristiwa dalam teks cerita di atas adalah latar waktu. Jadi jangan terkecoh ya, nanti kalian di sini mengatakan bahwa burung hantu selalu tidur di siang hari. Jadi tidak siang hari ya, ini hanya menyebutkan kebiasaan dari burung hantu seperti itu. Ia adalah seekor burung hantu tua galak, terutama jika ada yang mengganggu saat ia tidur. Suatu sore, nah di sini mulailah dalam cerita suatu sore yang panas dan hangat. Jadi jawabannya sudah terlihat, yaitu D, pada sore hari. Begitu ya. Soal nomor 27, kalimat yang menyatakan keterangan tempat. Berikut ini adalah A. Belalang melihat pohon tua yang ada di hadapannya. B. Belalang merapikan sarangnya setiap bangun tidur. C. Dia menggeliat dan berkedip dari lubang pohon tua. Burung hantu tua melirik ke arah belalang yang tak menghiraukannya. Jawabannya adalah C ya anak-anak. 28. Pesan moral yang tersirat dalam kutipan teks fabel tersebut adalah pesan moral, yaitu pesan yang tingkah laku apa sih gitu ya. A. Ikutilah nasihat seorang sahabat agar tidak salah jalan. Tidak. B. Jangan mudah terhanyut oleh sanjungan orang lain. Bisa jadi. C. Tak ada gunanya berbuat baik dengan orang yang keras kepala. Tidak. D. Jangan suka menyakiti orang lain jika ingin hidup bahagia. Juga tidak. Jadi jawabannya adalah B ya anak-anak. 29. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi kutipan teks fabel di atas adalah, jadi nanti pilihannya yang tidak sesuai di dalam teks, yang tidak ada dalam teks. A. Belalang terhanyut oleh sanjungan burung hantu tua. B. Akhirnya sang belalang diterkam dan dimakan si burung hantu tua. C. Belalang mendengarkan teguran burung hantu tua dengan lapang dada. D. Burung hantu tua menyanjung belalang dengan pujian. Kira-kira jawabannya apa ya? Yaitu jawabannya adalah C, karena belalang tidak mendengarkan teguran. Kalau di sini kan mendengarkan teguran. Begitu ya. Soal nomor 30. Pada paragraf ketiga dalam cerita burung hantu dan belalang termasuk ke dalam struktur teks fabel bagian. Nah, di sini paragraf 1, paragraf 2, di sini adalah paragraf 3. Jadi yang kita baca hanya paragraf ketiga. Pergi dari sini tuan, katanya kepada belalang tersebut. Apakah Anda tidak memiliki sopan santun? Lanjutnya, Anda setidaknya harus menghormati usia saya dan membiarkan saya tidur dengan tenang. Lanjut sang burung hantu tua itu. Nah, jawabannya kira-kira apa ya? A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, dan D adalah koda. Koda tidak ya. Resolusi pun juga tidak, karena bukan penyelesaian masalah. Sedangkan orientasi berada di paragraf yang pertama, jadi bukan. Nah, alhasil jawabannya adalah B. Begitu ya, mudah bukan? Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.